salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam Wajah
Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk menambah hikmah di acara pada malam hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Abu Karim Al-Ustaz Haji Muhammad Hudin. Adanya dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. خالدين فيها لا يبغون عنها Masya Allah, kamera di balik kamera. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات Sharing. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Keluarga. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لما
Habib. Maha benar Allah dengan segala firman. Sini aja udah. Mudah-mudahan baik yang membaca dan mendengarkan selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini tiba waktu yang ditunggu-tunggu. Detik-detik yang dinanti. Ini tiba waktunya kita tampilkan ceramah kita. Baik, mari kita dengarkan ceramah dari Gak ada meja. Masuk ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat ini ya. Udah pada makan belum? Sama saya juga belum ya. Saya doain yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur, amin. Jawab salam mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Jawab salam mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari madadika al-jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayaka al-jisami. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para habaib, para asatidz dan dimuliakan oleh Allah. Sesepuh guru-guru kita yang ada di kampung ini, kampung yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga panitia penyelenggara acara Mailat Majelis Kincir Al-Munawwir beserta juga pimpinan daripada majelis ini, kita doain semuanya mudah-mudahan panjang umur, semuanya sehat walafiat, mudah-mudahan mengadakan acara ini yang nantinya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan juga bermanfaat untuk semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini. Ini luar biasa kesempatan bagi kita. Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada orang-orang yang Allah pengen kasih kesempatan. Dan hari ini kita diberikan kesempatan agar kita sama-sama mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan nama Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih bisa berada di suatu majelis. Hari ini kita masih bisa memandang guru-guru kita, masih bisa memandang kiai-kiai kita, para asatidz, para ustadz-ustadz yang kita muliakan. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur, kita diberikan berbagai nikmat, dan hari ini juga adalah milad majelis yang luar biasa. Mudah-mudahan salawat dan salam kita tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Sebelum dimulai, biar makin bagus lagi, biar makin cakep lagi ini acara,
Mari sama-sama kita membaca 1-2 pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita baca sholawat dulu, yang mudah-mudahan kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ada di atas rumah, sallu ala Nabi Muhammad. Kita juga ada tuh lama ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Rasulullah ya Nabi ya laka syafa'ah Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma sholli. Alhamdulillah, baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan dalam acara milad. Ini kebetulan udah bukan bulan Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal ada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi nggak jadi masalah. Hari ini sama-sama yang kita bahas adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sebagaimana yang tadi dibaca dalam kitab Maulid. Maka luar biasa, dalam ayat ini kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasihnya Allah, pemimpinnya kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang dimana di sini dikatakan dari golongan kita, dari kalangan kita, yaitu manusia, seorang nabi, ia yang begitu rahmah, kasih sayang. Dan beliau dikatakan azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan begitu menginginkan keselamatan, keimanan bagi kalian, yaitu umat-umatnya, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, hari ini sama-sama kita mengenang, mengingat adanya majelis ta'lim, tiada lain adalah yang kita untuk membahas tentang pribadi agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis zikir untuk mengingat Allah, majelis salawat untuk memperbanyak salawat, untuk memperbanyak puji-pujian kepada Rasulullah. Tapi juga ada yang namanya majelis ilmu, majelis yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada kita. Dan hari ini lengkap. Hari ini dibaca mengagungkan nama Allah, tadi dibacakan ayat suci Al-Quran, lalu juga tadi dibacakan salawat, dan sekarang ada ilmunya. Maka alhamdulillah hari ini kita dapat tiga: mengingat Allah,
bersolawat, ditambah lagi insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka hari ini mari sama-sama kita merenung, melihat kembali, mentelaah kembali tentang kisahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong apabila diantara kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah, kita mengatakan di dalam diri kita ataupun dengan lisan kita kepada orang-orang, saya cinta kepada Rasulullah. Tetapi dia sama sekali tidak mengerti, tidak paham, tidak mengingat satu saja kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang dikatakan pecinta sejati, dialah dia yang penasaran dengan orang yang dia cintai. Dia cinta sama Rasulullah, pasti dia penasaran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepo, bagaimana kisahnya beliau, bagaimana budi pekertinya beliau, yang dimana budi pekertinya beliau ini bukan cuma dipuji oleh manusia. Kalau kita di muka bumi ini punya idola, bagus, idola kita yang mengajak kita kepada kebaikan, bagus. Tapi punya idola yang lebih baik, punya idola yang lebih bagus adalah kita punya idola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma dipuji oleh manusia, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dibacakan oleh qari kita, tadi dibacakan dalam salah satu ayat, bahasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam diri Nabi SAW ada yang namanya uswatun hasanah, contoh-contoh budi pekerti yang baik. Dan Allah Ta'ala ini memang tidak cuma satu ayat aja. Dalam satu ayat memuji Nabi Muhammad, banyak ayat-ayat yang memuji Nabi SAW. Salah satunya dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Kita lihat kisahnya Rasulullah. Dulu ketika itu Rasulullah, salah satu orang Arab Badui, ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, ada orang Arab Badui datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Datang kepada Sayyidina Umar, bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai sahabatnya Rasulullah SAW, ceritakan kepadaku tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka di situ Sayyidina Umar bin Khattab gak bisa jawab, malah menangis. Malah Sayyidina Umar bin Khattab ngasih tahu supaya nanyanya sama Bilal bin Rabah. Akhirnya datang lagi ini orang Arab Badui ini bertemu dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka ketika itu Sayyidina Bilal gak bisa jawab juga. Sayyidina Bilal ini orang yang disuruh oleh Rasulullah biasanya jadi muadzin, jadi orang yang adzan, karena suaranya yang merdu. Sayyidina Bilal gak bisa jawab, nangis juga sama kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Sayyidina Bilal nunjuk lagi, coba tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Nabi plus mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arab ini bingung. Dan Sayyidina Umar, Sayyidina Bilal ini sahabat senior, dari dulu dekat sama Rasulullah, kok gak bisa jawab malah menangis. Datang ini orang Arab Badui bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat itu menangis juga sama. Dan di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada orang Arabi ini, malah justru bertanya, wahai fulan bin fulan, coba kamu ceritakan segala sesuatu keindahan yang ada di muka bumi ini. Ceritakan semua segala keindahan, kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Ini orang Arab Badui bingung. Waduh, gimana saya pengen ceritain ini semua? Bagaimana saya bisa menceritakan semua kenikmatan, semua kebesaran yang ada di muka bumi ini? Maka di sini Sayyidina Ali mengatakan, wahai fulan bin fulan, kamu saja nggak bisa menceritakan tentang dunia, sedangkan Allah Ta'ala berfirman bahwasanya apa, dunia ini kecil dan semuanya sendau gurau. Lalu bagaimana aku yang menceritakan tentang akhlak Nabi SAW, sedangkan di sini Allah Ta'ala yang memuji Nabi Muhammad SAW. Dalam ayatnya, engkau Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia.
Di sini dikatakan apa? Sayyidina Ali bertanya, kalau kamu nggak bisa ceritain tentang dunia, sebagaimana Allah Ta'ala tadi katakan apa? Dunia ini kecil sendok, artinya dunia ini jelek, nggak bagus isinya. Gimana pengen menceritakan yang baik, menceritakan yang mulia, seberapa besar, seberapa agungnya akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Sayyidina Ali menangis sama. Lalu akhlaknya Nabi apalagi dulu pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pada saat itu sampai di waktu subuh, lewat dari waktu subuh, maka ketika itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada di sampingnya, bingung. Sayyidatuna Aisyah bingung, paniknya luar biasa. Kemana Rasulullah? Dicari, akhirnya sampai dibukakan pintu. Pas dilihat dibukakan pintu, di depan pintu rumahnya ternyata Rasulullah tidur di depan rumah pintu itu. Dibangunin sama Sayyidatuna Aisyah, wahai Nabi, wahai suami saya, kenapa kamu tidur di depan sini? Apa akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, wahai istri saya ini kemarin pulang malam, saya takut saya ketuk pintu ini, kamu dengar, saya mengganggu daripada tidurmu ini, saya gak mau. Sampai hal kayak begitu aja diperhatiin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini baru 2 kisah, udah mulianya luar biasa. Hikmahnya bisa kita ambil, bisa kita contoh sama-sama. Dulu ada orang buta. Orang buta ini tiap harinya memaki, memfitnah, mencaci Rasulullah. Sampai singkat cerita, subhanallah, Rasulullah bertemu dengan orang buta ini. Ini kisah masyhur, terkenal, mungkin kita paham. Tapi ini ingetin lagi buat diri kita. Contoh yang luar biasa. Tiap harinya mencaci, memaki, memfitnah Rasulullah. Rasulullah datang, Rasulullah ngasih makan kepada orang yang buta ini. Dengan tangannya yang mulia, dengan lemah lembut. Rasulullah nggak naruh kebencian di dalam memberikan makan tersebut. Justru Rasulullah buktikan dengan budi pekerti yang mulia, dibalas dengan kebaikan. Burukan dibalas dengan kebaikan. Maka sampai akhirnya hari demi hari Rasulullah masih sama ngasih makan terus di depan Rasulullah, ini dicaci, dimaki, difitnah. Akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Sayyidat Aisyah, anaknya sekaligus istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saya, coba sebutin aja satu amalannya Rasulullah, saya pengen ngikutin. Maka ketika itu Sayyidatuna Aisyah mengatakan, wahai ayah saya, amalan Rasulullah ini banyak, kita nggak bakalan sanggup. Yang coba yang paling mudah, paling simpel. Maka di situ kata Sayyidatuna Aisyah, biasanya Rasulullah tiap hari ngasih makan kepada fulan bin fulan yang buta di sebelah sana. Datangin sama Sayyidina Abu Bakar, dilakukan dengan hal yang sama, diberikan makan dengan lemah lembut. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan Nabi Muhammad SAW. Di depan Sayyidina Abu Bakar, ini orang buta memfitnah, memaki, mencaci Rasulullah. Wah, ini Sayyidina Abu Bakar kesel, marahnya luar biasa. Mungkin kalau kita ada di situ, kita juga kesel. Nabi kita, pemimpin kita, dicaci, dimaki, difitnah. Sedangkan orang ini nggak pernah melihat langsung Rasulullah SAW. Maka ketika itu ketika itu Sayyidina Abu Bakar kesel, akhirnya nggak sengaja ngasih makan itu dengan kasar. Ini orang buta tahu yang ngasih makan ini bukan orang yang biasanya ngasih, yaitu Rasulullah. Marah. Siapa engkau? Bukan orang yang biasa ngasih makan saya. Yang ngasih makan saya tiap hari datang kepada saya baik lemah lembut. Ditanya keadaan saya, luar biasa, udah dianggap keluarga sendiri. Kamu ini bukan orang yang tiap hari ngasih makan saya. Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar, betul, saya ini bukan yang tiap hari ngasih makan kepada kamu. Dia udah meninggal dunia. Nangis ini orang buta. Belum tahu yang di depan ini Rasulullah, dia nangis. Kenapa orang baik tersebut bisa langsung hilang? Kenapa orang yang baik tersebut udah diambil nyawanya? Ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, tahu kamu siapa yang tiap hari kamu caci, kamu fitnah itu? Dia orang yang tiap hari ngasih makan kepada kamu, yang tiap hari kamu caci, kamu maki, kamu fitnah di depannya. Dialah baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 kisah.
Ini bisa menjadi contoh bagi kita semua. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita Islam, mengajarkan kepada kita punya sifat rahmah, kasih sayang. Sebagaimana Nabi mengatakan di dalam hadisnya, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kasihilah penduduk-penduduk yang ada di muka bumi ini, maka penduduk langit akan mengasihi kalian. Lalu Nabi mengajarkan kita tentang akhlakul karimah. Salah satu misinya Nabi ke muka bumi ini, diutusnya Nabi, tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Maka dalam Musnad Ahmad, Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Kalau dalam kitab Muwatta Al-Imam Ibn Malik, beliau katakan liutammima makarimal akhlak. Yang satu mengatakan, Nabi SAW mengatakan apa? Aku ini diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Satu lagi hadis mengatakan, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tiada lain apa? Nabi mengajarkan kita agar kita sama-sama melakukan akhlaknya, sempurna akhlak kita. Karena sebelum lahirnya Nabi memang luar biasa. Dulu zaman era jahiliyah, orang-orang bodoh, banyak orang-orang di situ yang melakukan hal-hal yang gak pantas dilakukan oleh manusia sendiri. Itu zaman jahiliyah, bodoh-bodoh semua. Tapi ketika kelahiran Nabi, Nabi berdakwah, Nabi berikan contoh akhlakul karimah, contoh budi pekerti. Maka dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yang tadinya dunia itu gelap, minal zulumati ilan nur. Yang tadinya dunia itu gelap jadi terang benderang berkat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka sepatutnya bagi kita sama-sama untuk bahagia, untuk senang, untuk sama-sama mengingat kembali, untuk mengikuti, untuk membaca kembali sirahnya Nabi, untuk melihat kembali bagaimana budi pekertinya beliau, untuk sama-sama mengikuti contoh-contoh dari beliau, sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita semua. Dan Nabi mengatakan, dan ini adalah salah satu yang luar biasa, kita ini umat Nabi bersyukur, umat Nabi Muhammad, kita ini bersyukurnya luar biasa. Kita punya Nabi yang rahmah, kasih sayang. Dikatakan kalau Nabi Harun ini lemah lembut, Nabi Harun, Nabi Muhammad ini berkali-kali lipat lebih lembut daripada Nabi Harun. Kalau Nabi Adam istimewa, Abul Bashar, bapaknya kaum manusia, Nabi Muhammad jauh lebih istimewa daripada Nabi Adam. Karena ketika di surganya Allah, Nabi Adam tuh melihat ada dua nama. Di sebelah nama Allah ternyata di situ ada tulisan nama Nabi Muhammad SAW. Mulianya luar biasa, diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangga menjadi umatnya Nabi, karena Nabi mengetahui keadaan kita sama-sama. Dan Nabi merindukan kita apabila kita merindukan Nabi. Suatu ketika Rasulullah pernah berkumpul dengan sahabat. Maka ketika itu Rasulullah bertanya kepada sahabat. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat saya ini rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabat pada bingung, bertanya kepada Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, la anta ashabi wa hum ikhwani. Kamu sahabat-sahabat saya, mereka saudara-saudara saya. Siapa saudaranya Nabi Muhammad? Saudaranya Nabi Muhammad adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dalam kisah yang lain, Nabi bertanya kepada sahabat, siapa orang yang paling mulia? Sahabat bingung semua, gak ada yang bisa jawab. Ada satu yang jawab, para malaikat ya Rasulullah. Para malaikat, betul kata Rasulullah, mereka mulia, tiap harinya bertasbih, berzikir, mengingat Allah. Setiap harinya beribadah, mereka mulia, emang tugas mereka seperti itu. Ada lagi yang jawab, para nabi ya Rasulullah, betul para nabi mulia. Mereka utusan Allah, bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Tapi bukan itu maksud saya, kata Rasulullah SAW. Ada sahabat lagi yang jawab, kami sahabatmu ya Rasulullah. Ini berani yang luar biasa ini sahabat. Kami sahabatmu ya Rasulullah, kami yang paling mulia. Maka Rasulullah menjawab, kalian betul saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, tiap harinya melindungi saya, tiap harinya mendukung perjuangan dakwah saya. Kalian mulia.
Lalu di situ Rasulullah menangis, Rasulullah menunduk. Di sini yang dimaksud orang yang mulia, Nabi akan menjawabnya pada saat Nabi mengangkat kepalanya. Di saat Nabi mengangkat kepalanya, Nabi sudah menangis. Air matanya mengalir dari pipi beliau sampai kepada janggutnya beliau. Maka ketika itu Nabi mengatakan, wahai sahabat saya, mereka yang mulia-mulia itu adalah mereka yang lahir jauh setelah aku wafat. Begitu besar kecintaan mereka kepada Allah dan juga kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Saksi, walaupun mereka tidak pernah bertemu denganku, betapa besar kerinduan mereka kepadaku. Saksikanlah sahabat, mereka rindu kepadaku, aku rindu kepada mereka. Mereka lah orang-orang yang mulia, mereka lah adalah umat-umatku. Maka Nabi mengatakan, tuba liman ra'ani wa ama Nabi. Beruntung orang dia yang pernah melihat Nabi, artinya sezaman dengan Nabi, pernah melihat Nabi secara langsung dan dia beriman kepada Nabi. Nah, kita gimana nih? Kita di zaman sekarang gak pernah bertemu dengan Nabi, bukan di zamannya Nabi. Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung? Nabi melanjutkan, "Tsumma tuba liman la ra'ani wa amana bi." Beruntung juga orang dia walaupun belum pernah bertemu denganku, belum pernah melihatku secara langsung, tetapi dia beriman kepadaku. Maka insya Allah kita yakin, kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Tasdiqun fil qalbi, taruh dalam hati kita benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita semua dikatakan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin terakhir, dulu ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW ketika Nabi sedang berkhutbah. Lagi di hari Jumat, Nabi sedang menjadi khatib berkhutbah. Arabi ini mendatangi Nabi, Nabi lagi khutbah, ditarik jubahnya Rasulullah. Ditanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi? Rasulullah lagi khutbah, Rasulullah gak mau batalin, lanjutin terus. Ada sahabat yang ngasih tahu, antum duduk begini, dikasih isyarat istilahnya ya, dikasih isyarat antum duduk, ayo duduk. Lalu pada saat itu setelah sholat Jumat berakhir, sholat Jumat selesai, Rasulullah bertanya, mana tadi yang datang kepada saya, bertanya kepada saya. Datangin sama Nabi, Nabi kembali bertanya, kenapa kamu bertanya kapan kiamat bakal terjadi? Emangnya apa yang sudah kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Ini Arabi luar biasa, jujurnya luar biasa. Jujur kepada Nabi, dia mengatakan, wahai Rasulullah, ibadahnya saya ini tidak seperti orang-orang soleh. Zakatnya saya, sholatnya saya, puasanya saya, kebaikan-kebaikan saya semuanya nggak seperti orang-orang soleh yang mereka total dalam ibadah mereka. Tapi ya Rasulullah, ada dua hal yang saya taruh dalam hati saya, yaitu kecintaan saya kepada Allah dan juga kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Maka ketika itu ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik melihat dari kejauhan, melihat Arabi ini. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dicintainya. Jelas senangnya luar biasa ini Arabi, cinta sama Rasulullah, dia yakin bakal berkumpul nanti bersama Rasulullah SAW. Maka apa yang bisa kita ambil? Mari sama-sama dalam momentum ini kita jadikan, tambahkanlah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Banyak. Dengan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, penasaran kita minta ilmu untuk menceritakan tentang sirahnya Nabi, kisah-kisahnya Nabi. Ini akan menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kitab Rawi yang tadi kita baca, kitab Maulid yang kita baca, isinya semuanya tentang sirah Nabi SAW, tentang kisahnya Nabi dari lahir sampai beliau wafat. Ini buat apa? Ini sama-sama biar apa? Biar kita sama-sama makin ingat sama Rasulullah, biar kita nggak jauh dari Rasulullah. Apa ini akhir zaman?
bakal ada fitnah-fitnah yang bakal ngejauhin kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saatnya, ayo kita berkumpul, ayo kita makin cinta kepada Allah, ayo kita makin taat kepada Allah dan juga Rasulnya, makin cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan saat inilah yang paling terpenting bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, artinya introspeksilah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jadi sama hal teman bagi kita. Adanya maulid mengingatkan kita kepada Nabi, menjadikan kita menjadi hamba yang makin taat, dan mari sama-sama kita mengikuti contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang makin taat. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang dikatakan minal faizin, orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang makin hari makin istiqamah, menjadi hamba-hamba yang makin soleh dan juga solehah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi orang-orang yang dicap sebagai orang-orang yang bertakwa. Semoga kita dijadikan orang-orang yang makin hari makin dekat dengan Allah, bukan makin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, berkahilah diri kami, berkahilah rumah tangga kami. Jadikan diri kami menjadi orang-orang yang senantiasa dekat denganmu dan makin istiqamah beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami pulang dari tempat ini mendapatkan rahmat kasih sayang darimu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang bisa membanggakan kedua hati orang tuanya. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang min ahlil khair, orang-orang yang baik di dunia maupun di akhirat. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan nanti kami dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Berikanlah kepada kami kesempatan nanti kami bisa melihat wajah indah Rasulullah SAW. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa lisan kami tidak jauh untuk menyebut namamu. Lisan kami tidak lain, tidak bukan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadikanlah lisan-lisan kami lisan-lisan orang-orang min ahli salawat, orang-orang yang setiap hari bersalawat kepada Rasulullah. Jadikanlah hati kami hati yang bersih, hati-hati yang penuh daripada kebersihan, hati-hati yang dicintai olehmu ya Allah. Maka pandanglah diri kami dengan sebaik-baiknya pandanganmu ya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah inda maut. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak bisa panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua dan mohon apabila ada salah kata. Mudah-mudahan ilmu ini semua mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan pulang dari tempat ini Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang kan? Ah, lo di mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mobil pilih sini aja. Saya bukannya Foto dulu kan.
Aku tuh bukan dulu. Jangan nanti Iya. Aja Lasmi. Apa tawa? Habib di. Dorong brother. Masih mau moto. Oh, sudah. Ya, ada. Jadi ada Adit Miko lagi. Adit.